Buat kalian yang lagi bingung milih antara Realme GT Neo 2 atau Xiaomi 11T, tonton terus sampai habis. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan compare dua handphone yang punya range hampir sama, yaitu Realme GT Neo 2 versus Xiaomi 11T. Kira-kira plus minus dari handphone ini apa aja? Let's check this out! Dua HP ini membawa dua filosofi desain yang berbeda, di mana Realme GT Neo 2 back covernya menggunakan warna yang sangat berani. Bahan back covernya sendiri terlihat terbuat dari kaca dengan dua finishing yang berbeda. Yang warna hijau finishingnya haze dan resistan terhadap bekas sidik jari. Dan yang berwarna hitam itu glossy jadi gampang nempel sidik jari. Cuma di websitenya kita tidak menemukan keterangan apapun untuk bahan back covernya. Kalau Xiaomi 11T back covernya dari kaca dengan finishing haze yang cukup resistan terhadap bekas sidik jari. Pada bagian kamera Realme GT Neo 2 profilnya cukup tipis dengan 3 lensa. Kalau Xiaomi 11T profilnya cukup tebal dan menampung 3 lensa. Untuk di bagian depan, perbedaan luas layarnya cukup tipis, di mana Realme GT Neo 2 di 6,62 inch, sedangkan Xiaomi 11T di 6,67 inch. Sama-sama bertipe pansol yang membedakan hanya peletakan dotnya aja, di mana Realme ada di pojok kiri sedangkan Xiaomi ada di tengah. Nah, untuk perlindungan layarnya, Realme GT Neo 2 tidak memberikan keterangan apapun di website resminya, sedangkan Xiaomi 11T menggunakan Corning Gorilla Glass Victus. Untuk berat kedua HP ini cukup lumayan, baik di Realme GT Neo 2 dan Xiaomi 11T beratnya sama-sama di 205 gram. Untuk feel pegangnya kedua HP ini masih cukup mirip-mirip lah, dan keduanya cukup solid. Dari sisi handling, Realme GT Neo 2 tombol powernya ada di kiri, sedangkan Xiaomi 11T ada di kanan. Untuk fingerprint sensornya Realme GT Neo 2 udah in display, sedangkan Xiaomi 11T cuma side mounted. Tapi Xiaomi 11T membawa IR blaster di mana Realme nggak punya. Dan untuk kedua handphone ini, slot SIM tray-nya sama-sama bertipe dual slot tanpa expansion card. Kalau dari sisi display, walau sama-sama beresolusi Full HD Plus dan menggunakan AMOLED, tapi panel yang digunakan Realme lebih superior karena menggunakan E4 AMOLED. Secara reproduksi warna, kalau cuma sendiri-sendiri, kalian bakal ngerasain bagus-bagus aja layarnya. Tapi kalau dibandingin side by side, warna yang direproduksi Realme lebih kaya dan HDR-nya juga lebih luas. Kalau pada penggunaan media sosial, dua HP ini sudah setara lah, karena refresh rate-nya sudah support di 120Hz, yang pastinya pengalaman scrolling kalian akan jadi lebih halus. Pas kita tes di controllable area, kedua handphone ini nggak ada masalah yang berarti dan cukup responsif. Begitupun pas kita tes di multitouch-nya Antutu, keduanya sama-sama mendukung 10 jari, jadi waktu pas kita repeat touch keduanya udah sama-sama responsif. Di sisi speaker, kedua handphone ini sudah dilengkapi stereo speaker yang secara reproduksi suara berbeda mazhab nih. Realme GT Neo 2 lebih ke bright dan Xiaomi 11T lebih ke deep. So, kalau kalian pengen dengar speaker yang suaranya cering dengan mid dan treble yang lebih nendang, bisa ke Realme GT Neo 2. Kalau kalian penikmat bass sejati dan kalian suka karakter suara yang deep, kalian bisa lirik Xiaomi 11T. Untuk kelengkapan sensor, kedua handphone ini bisa dibilang sama-sama aja dari sisi kelengkapan. Keduanya sama-sama sudah dilengkapi NFC dan sama-sama membawa gyro hardware. Untuk biometrik juga keduanya sudah dilengkapi face unlock dan fingerprint sensor yang sama-sama udah presisi. Cuma beda handling dan respon kecepatan aja. Dan kita pindah ke konektivitas penangkapan jaringan sinyal. Kedua handphone ini sinyalnya sama-sama bagus, namun pas kita speed test dengan menggunakan kartu yang sama, hasilnya secara kecepatan download dan uploadnya Xiaomi 11T masih lebih unggul. Kalau untuk penangkapan sinyal Wi-Fi, kita coba mengkoneksikan dengan SSID yang terjauh. Jadi di tempat kita ada 3 SSID, dan SSID yang terjauh ada di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 12 meter. Hasilnya kali ini kebalik, Realme GT Neo 2 lebih unggul sedikit dari Xiaomi 11T. Kalau untuk kecepatan storage-nya bisa dibilang beda-beda tipis, di mana keduanya sama-sama menggunakan UFS 3.1 dan gap score sintetisnya juga cuma dikit kok. Dua HP ini membawa setup kamera yang berbeda. Realme GT Neo 2 membawa 64 megapiksel di kamera utama, 8 megapiksel di ultrawide, dan 2 megapiksel lensa makro. Sedangkan untuk Xiaomi 11T di 108 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, dan 5 megapiksel lensa telemakro. Sedangkan di kamera depannya, untuk kedua HP ini sama-sama beresolusi 16 megapiksel. Pada mode auto, warna kedua HP ini benar-benar bertolak belakang. Realme GT Neo 2 hasilnya lebih vibrant dan Xiaomi 11T lebih kedip.
Dua kutub warna yang sangat-sangat berbeda referensi. Tapi soal detail, Realme GT Neo 2 masih lebih baik. Kalau untuk HDR-nya, AI Xiaomi 11T masih lebih pintar karena masih bisa kasih balance yang lebih baik. Dan untuk separasi warna, Realme GT Neo 2 masih bisa kasih hasil yang lebih tegas. Di mode potretnya, detail dan kerapiannya masih lebih baik di Realme GT Neo 2, sedangkan Xiaomi 11T masih bisa kasih bokeh yang lebih dalam. Kalau untuk autofokusnya masih sama-sama oke lah untuk kedua handphone ini. Di mode ultrawide-nya, Realme GT Neo 2 masih bisa kasih hasil yang seimbang. Cuma secara detail, Xiaomi 11T masih bisa kasih hasil yang lebih clear. Di kondisi low light, warna dari Realme GT Neo 2 lebih warm dan agak kehijauan. Sedangkan Xiaomi 11T lebih gloomy. Dan untuk noise-nya masih sama-sama ada, cuma lebih sedikit di Xiaomi 11T. Untuk night mode warnanya masih sama, dengan kondisi Realme GT Neo 2 sedikit lebih cerah, dan sekarang noise-nya juga jadi lebih mending dari Xiaomi 11T. Untuk kamera depannya pada mode auto, di kedua HP ini nggak ada yang beres lah. Keduanya jadi pada halus, bedanya cuma di warna aja. Realme GT Neo 2 lebih cerah dan warnanya lebih warm, sedangkan Xiaomi 11T skin tone kita dibikin kusam dan agak keabu-abuan. Pada mode potretnya juga warnanya nggak terlalu jauh berbeda dari mode autonya. Untuk kedalaman bokeh cukup mirip, tapi hasilnya masih lebih rapi di Realme GT Neo 2. Pindah ke perekaman kamera belakangnya. Untuk resolusi Realme GT Neo 2 lebih lengkap karena sudah dibekali 4K 60fps yang hasilnya cukup lumayan lah. Kalau di resolusi 4K 30fps, secara kestabilan Xiaomi 11T masih lebih baik, cuma secara warna dan HDR Realme GT Neo 2 lebih kuat. Kalau untuk steady mode-nya, dua HP ini beda mode sih. Kalau Xiaomi 11T ada di 1080p 30fps. Kalau kalian bandingkan dengan Realme GT Neo 2 di mode yang sama, pastinya hasil videonya akan lebih stabil dan lebih zoom di Xiaomi 11T dengan jitter khas IIS. Kalau di Realme GT Neo 2 walau nggak ada IIS-nya, cuma nggak goyang-goyang amat sih. Dan detailnya masih bisa ketangkap dengan jelas dengan autofocus yang lebih baik. Realme GT Neo 2 steady mode-nya aktif di 60fps yang secara kestabilan lebih baik dan lebih zoom. Walau begitu, jitternya antara Realme GT Neo 2 dan Xiaomi 11T itu masih mirip-mirip. Dan ini adalah 1080p 60fps untuk Realme GT Neo 2 di sebelah kiri dan Xiaomi 11T di kanan. Kalau untuk perekaman kamera depannya, kedua HP ini sama-sama support perekaman di 1080p 30fps dengan steady mode. Dan hasilnya, Realme GT Neo 2 lebih zoom, detailnya halus dan warnanya lebih ke pink. Dan Xiaomi 11T lebih baik di background, HDR-nya lebih luas, kalau warna lebih keabu-abuan dan agak pucat. Untuk dapur pacu kedua HP ini membawa spek yang berbeda. Realme GT Neo 2 menggunakan chipset Snapdragon 870, RAM 12GB dan storage-nya di 256GB dan menggunakan Realme UI 2.0 dengan ekor A05. Sedangkan Xiaomi 11T menggunakan chipset MediaTek Dimensity 1200, RAM-nya 8GB dengan storage di 256GB dan menggunakan MIUI 12.5.3 Enhanced. Pertama-tama kita coba speed test dulu dengan 10 aplikasi, 3 game dan 7 aplikasi ringan, diantaranya PUBG Mobile, Mobile Legends, Call of Duty Mobile, Play Store, Google Chrome, YouTube, Instagram, Netflix, Spotify, dan TikTok. Hasilnya, Realme GT Neo 2 cuma berhasil membuka 2 aplikasi terlebih dahulu. Satu diantaranya adalah game, sedangkan Xiaomi 11T berhasil membuka 4 aplikasi terlebih dahulu. 2 diantaranya adalah game, dan untuk 4 sisanya seri. Lanjut ke multitasking. Kedua handphone ini kita akan paksa buka 10 aplikasi, 3 game dan 7 aplikasi ringan, yaitu PUBG Mobile, Mobile Legends, Call of Duty Mobile, Play Store, Google Chrome, YouTube.
Instagram, Netflix, Spotify, dan TikTok. Dan kedua HP ini sanggup loh membuka 10 aplikasi tersebut tanpa reload. Untuk baterainya sendiri, kedua handphone ini memiliki kapasitas baterai yang sama dengan perbedaan chargernya sedikit. Keduanya sama-sama membawa baterai di 5000 mAh. Tapi chargernya Realme GT Neo 2 di 65 watt sedangkan Xiaomi 11T ada di 67 watt. Di tes PC Mark, Xiaomi 11T mendapatkan SOT 7 jam 12 menit, sedangkan Realme GT Neo 2 di 7 jam 2 menitan. Terus untuk pengecasannya sendiri, untuk Realme GT Neo 2 dari 1 sampai 100% membutuhkan waktu di 38 menit, sedangkan Xiaomi 11T membutuhkan waktu di 41 menitan. Lanjut kita ke gaming test. Sebelum masuk, kita setting refresh rate layarnya sama-sama di 120Hz. Brightness-nya di 80% dengan speaker full biar aci. Terus kita tes dulu skor Antutunya dengan menggunakan Antutu terbaru di V9.2.6 dan hasilnya Realme GT Neo 2 selesai terlebih dahulu dan mendapatkan skor di 710 ribuan dan Xiaomi 11T mendapatkan skor di 510 ribuan. Masuk ke game pertama, kita akan mainkan Genshin Impact dan langsung gas di highest 60 FPS. Dan ternyata Realme GT Neo 2 bisa maintain FPS-nya di 30-an dan Xiaomi 11T masih di bawah itu. Walau begitu, karena ini Genshin Impact, tetap playable lah menurut kita. Dan setelah bermain selama 45 menit, suhu di Realme GT Neo 2 menjadi 44-45 derajatan paling tinggi dengan konsumsi baterai di 12%. Dan Xiaomi 11T suhu tertingginya mencapai 46-47 derajatan dengan konsumsi baterainya di 13%. Game kedua yaitu Call of Duty Mobile. Kita main di kedua handphone ini dengan settingan mentok kanan di Very High Max. Dan untuk kedua handphone ini, sama-sama bisa menjalankan game ini dengan baik tanpa ada kendala berarti dengan FPS yang masih bisa kejaga. Dan kita pun cukup nyaman bermain di sini. Setelah bermain selama 30 menit, suhu di Realme GT Neo 2 ada di 43 derajatan paling tinggi dengan konsumsi baterai mencapai 8%. Xiaomi 11T ada di 45 derajatan paling tinggi dengan konsumsi baterai di 10%. Untuk game ketiga, kita akan mainkan Mobile Legends dengan settingan Ultra HFR. Dan untuk feel di dalam gamenya, buat kedua handphone ini sangat-sangat lancar tanpa ada kendala berarti. Semua tekstur di dalam gamenya kerender dengan sempurna, efek animasinya bisa tereksekusi dengan baik di kedua handphone ini. Dan setelah bermain selama 30 menit, suhu di Realme GT Neo 2 ada di 42 derajatan paling tinggi dengan konsumsi baterai di 11%. Dan Xiaomi 11T ada di 41 derajatan paling tinggi dengan konsumsi baterai di 10%. Untuk game terakhir kita akan mainkan PUBG Mobile, tapi di sini agak special case mengingat Realme GT Neo 2 bisa main di HDR Extreme dan smooth 90 fps-nya masih belum support. Xiaomi 11T support di 90 fps, tapi HDR Extreme-nya masih belum support. Masing-masing kita akan mainkan di settingan berbeda. Realme GT Neo 2 kita akan mainkan di HDR Extreme, sedangkan Xiaomi 11T akan kita mainkan di smooth 90 fps. Well, seperti yang kalian lihat, secara grafis pasti lebih enak di Realme GT Neo 2 dan secara framerate lebih halus di Xiaomi 11T. Dan untuk kedua handphone ini, FPS-nya real sesuai dengan settingan dan gak ada yang disunat. Dan semuanya lancar-lancar aja tanpa ada terasa frame drop. Setelah bermain selama 30 menit, suhu di Realme GT Neo 2 ada di 44 derajatan paling tinggi dengan konsumsi baterai mencapai 11% dan Xiaomi 11T paling tinggi di 43 derajatan dengan konsumsi baterai mencapai 9%. Mudah-mudahan dari hasil tes tadi, kalian bisa tentuin mana yang cocok buat kalian. Yap, kita cuma bisa deliver compare berdasarkan standar tes yang biasa kita lakukan. Dan kalianlah yang buat keputusan mana yang lebih cocok dengan personality masing-masing. Karena kebutuhan setiap individu itu unik, dan gak ada yang salah dengan preferensi individu. Sebisa mungkin kita nggak mau terlalu intervensi dengan bilang mending ini, mending itu. Karena channel ini dibuat bukan untuk influence kalian. Kita selalu beranggapan, audiens yang nonton konten tech review, pinter-pinter lah. Karena kalian sebelum memutuskan membeli handphone, riset dulu kan? And that's all. Tugas kita cuma ngetes. Lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!